Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Trisnawati dari kelas 2A2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video ini saya akan menganalisis pendekatan mimetik dari novel Surat Kecil untuk Tuhan. Mohon disimak ya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sinopsis novel Surat Kecil untuk Tuhan. Novel Surat Kecil untuk Tuhan diangkat dari kisah nyata seorang gadis bernama Gita Sesa Wanda Cantika, biasa dipanggil Keke, melawan ganasnya penyakit kanker yang dideritanya. Kanker itu menyerang wajahnya yang cantik dan menjadikannya seperti monster. Bahkan, dokter pun menyatakan kalau hidupnya hanya tinggal beberapa bulan saja. Di dalam novel ini menceritakan Keke, anak yang rajin dan cerdas di sekolah. Keke selalu mendapat juara kelas meskipun kanker ganas itu bersarang di wajahnya. Dalam hatinya ia tidak ingin menunjukkan kesedihan kepada orang-orang yang ia inginkan. Adalah hanya kebahagiaan yang ada di sekelilingnya. Perjuangan sang ayah menyelamatkan putrinya begitu mengharukan. Keke yang menyadari hidupnya akan berakhir kemudian menuliskan surat kecil untuk Tuhan untuk terakhir kalinya. Tuhan memberikan anugerah dalam hidupnya. Keke mampu bertahan bersama kanker itu selama 3 tahun lamanya, sebelum akhirnya ia menyerah dan pergi meninggalkan orang-orang yang ia cintai. Kisah perjuangan Keke ini diangkat ke layar lebar pada tahun 2011 dan menjadikan film terlaris di tahun yang sama. Latar belakang. Perkembangan novel di Indonesia sekarang ini cukup pesat, terbukti dengan banyaknya novel-novel baru yang telah diterbitkan. Novel menyajikan cerita fiksi dalam bentuk tulisan atau kata-kata, juga mempunyai unsur estetik dan estetik. Sebuah novel biasanya menceritakan tentang kehidupan manusia dengan bermacam-macam masalah dan interaksinya dengan lingkungan dan sesamanya. Novel Surat Kecil untuk Tuhan dipilih dalam penelitian ini karena sangat menarik untuk dikaji. Kelebihan pada novel berjudul Surat Kecil untuk Tuhan ini adalah kisah nyata yang sangat mengharukan, sehingga mengundang air mata para pembaca. Agnes Davonar sebagai penulis Surat Kecil untuk Tuhan mampu menghipnotis pembaca ikut larut dalam kisah perjuangan seorang gadis berusia 13 tahun bernama Gita Sesa Wanda Cantika atau Keke dalam melawan penyakit kanker ganas yang menggerogoti tubuhnya. Sehingga pembaca dapat mengimajinasikan bagaimana karakter tokoh Keke. Novel Surat Kecil untuk Tuhan termasuk novel yang ada jajaran bestseller dan setelah dibaca lebih dari puluhan juta pembaca online. Banyak pembaca blognya yang memuji cerita tersebut. Alhasil, cerita itu dibuat dalam bentuk buku. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pendekatan mimetik dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar. Penulis juga menganalisis unsur estetik dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Pendekatan atau metode. Teori mimetik merupakan teori yang lahir bersamaan dengan masa kerajaan filsufur Yunani. Orang yang berpengaruh terhadap lahirnya teori ini adalah Plato dan Aristoteles. Meskipun guru dan murid, keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Plato memandang karya sastra sebagai sesuatu yang memiliki nilai rendah daripada tukang kayu, sementara Aristoteles memandang karya sastra sebagai sesuatu yang memiliki nilai tinggi daripada tukang kayu. Mimetik berasal dari bahasa Yunani yang berarti tiruan. Dalam hubungannya dengan kritik sastra, mimetik diartikan sebagai sebuah pendekatan yang mengkaji karya. Maka dalam ini saya tertarik untuk menganalisis novel Surat Kecil untuk Tuhan melalui pendekatan mimetik. Adapun manfaat dari analisis ini adalah seseorang dapat memahami kehidupan sosial dengan membaca karya sastra, karena karya sastra merupakan tiruan dari kehidupan nyata. Unsur
Intrinsik. Tema: perjuangan seorang remaja melawan penyakit kanker ganas atau perjuangan hidup demi meraih impian dan cita-cita. Alur: menggunakan alur maju karena cerita disusun berdasarkan urutan waktu berjalan ke depan, artinya bukan berbalik ke masa lampau. Penokohan: Keke, ayah Keke, Andi, Pak Ius, sahabat-sahabat Keke seperti Fada, Maya, Siva, Ida, Adini, Bibi, Profesor Muklis, dan Dr. Adi Kusuma. Latar atau setting. Latar tempat dalam cerita ini adalah kota Jakarta. Latar waktu dalam novel adalah malam, siang, dan sore hari. Suasana kejadian dalam novel menyenangkan, sedih, dan terharu. Gaya bahasa. Hal ini dapat dilihat dari bacaan halaman 83. Aku merasa bagaikan makhluk asing yang tiba di bumi, ditempatkan di sebuah ruang kosong. Amanat atau pesan. Jangan mudah menyerah menjalani hidup ini, meski harus menderita penyakit kanker. Atau kanker rhabdomyosarcoma. Sudut pandang. Sebagai orang pertama yang menceritakan tentang diri sendiri, bukti dapat dilihat dari bacaan halaman 6. Hai sobat, kenalkan namaku Gita Sesa Wanda Cantika. Terlalu panjang ya? Oke, biar gampang sebut saja namaku Keke. Pembahasan. Di dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan, saya melakukan analisis menggunakan metode pendekatan mimetik. Seperti telah diuraikan di atas, pendekatan mimetik merupakan pendekatan sebuah karya sastra yang mengkaji karya sastra berupa memahami hubungan karya sastra dengan realitas kehidupan nyata atau kenyataan. Berikut ini data yang saya peroleh dari novel Surat Kecil Untuk Tuhan melalui pendekatan mimetik. Realitas pendidikan. Terdapat penggalan kata dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan yang menunjukkan realitas pendidikan, yaitu hingga dalam keadaan sakit pun, aku tetap bersekolah agar bisa mengikuti UN. Akhirnya Pak Yus mau mengantarkanku ke sekolah dalam keadaan lemas. Kakiku sebelah tidak dapat digerakkan, tapi aku memaksanya. Aku memanggil Pak Yus yang sebagai supir dalam keluargaku. Pak Yus yang tadinya tidak mau mengantarku. Kamu tenang aja kek, gak usah khawatir. Ada ayah, ada Kak Cika, ada Kak Kiki, dan ada Pak Yus yang menemani kamu kemana aja. Pokoknya kamu tenang aja, mending kita lanjutkan makan ini. Oke? Ujar Pak Yus sambil mengajakku bercanda. Realitas dalam kehidupan nyata. Berdasarkan data yang diteliti, hampir 80% cerita berdasarkan cerminan dari dunia nyata. Misalnya dalam penggalan kata dalam novel. Satu lagi kebiasaanku setiap pulang sekolah sambil menunggu ayah selesai bekerja di kantor sekolah. Aku sering ikut ekstrakurikuler voli dengan kakak-kakak kelas dan kedua kakakku. Selain itu, aku juga suka ikut membantu mereka untuk membuat mading atau majalah dinding. Kemudian aku diarahkan oleh kakak kelasku menjadi tim kreatif mading. Karena kata mereka aku berbakat menggambar dan daya imajinasiku tinggi. Begitu kata mereka. Ayah selalu setia berada di sampingku dan selalu menjagaku dalam keadaan ini. Dan dukungan ayahku yang membuat aku semangat dalam menjalankan hari demi hari yang selalu kulalui. Hingga obat-obatan apapun yang ku minum jika itu membuat diriku sembuh. Hal itu juga diperkuat dalam cuplikan novel yang menggambarkan seorang remaja yang aktif, cerdas, dan percaya diri. Memiliki keinginan dan cita-cita dirinya sendiri walau hidupnya tidak akan lama lagi. Realitas perjuangan hidup. Perjuangan hidup yang dimaksudkan di sini adalah sebagai macam bentuk usaha pengobatan yang dilakukan untuk melawan kanker ganas yang diderita Keke atau si tokoh utama. Seperti kalimat yang terdapat dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan. Aku, ayah, dan Pak Ius, kami berjalan menuju rumah kakek tua. Aku sendiri tak tahu karena ayah tidak mengatakan apa-apa padaku.
Setiba sampai di rumah kakek tua, kakek itu memberi pengobatan herbal padaku. Seminggu setelah pengobatan herbal karena tidak membuat hasil, maka ayah mengajakku ke tempat pengobatan Cina. Realitas kesehatan. Terdapat realitas kesehatan dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan seperti penggalan cerita berikut. Keke menjalani kemoterapi dapat merontokkan semua rambut yang ada di seluruh tubuhnya sebanyak 25 kali. Setelah 6 bulan, kemoterapi Keke dapat sembuh dari penyakit kanker ganasnya. Realitas sosial. Realitas sosial dalam novel digambarkan dengan adanya sikap kekerabatan antar Keke dan teman-temannya. Berikut terdapat penggalan kalimat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Aku mempunyai banyak sahabat, teman dari kakak kelas, teman dari ekstrakurikuler, bahkan teman kecilku yang kini sudah kuanggap sebagai saudaraku. Aku memiliki 2 saudara, Kak Cika dan Kak Kiki, dan sahabat-sahabat Keke seperti Fadia, Siva, Maya, Ida, dan Andini, dan Adinda. Mereka sangat baik kepadaku. Tuhan memberikan kesempatan kepada Keke untuk bersama keluarga serta sahabat yang ia cintai lebih lama. Realitas religi. Realitas religi dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan sangat terlihat jelas, terutama karena segala hal yang terjadi. Sebagian tokoh dalam novel mampu menyikapi dengan sikap religius atau sikap yang benar-benar sesuai agama Islam. Seperti dalam penggalan cerita novel Surat Kecil untuk Tuhan. Keke juga berkemauan kuat untuk belajar membaca Al-Quran, dikarenakan oleh nasihat sang ayah. Keke pun berusaha dengan keras untuk menjadi anak yang taat kepada orang tua. Sebab jika orang tua ridho kepada sang anak, maka Allah pun ridho. Dan sebaliknya, jika orang tua telah murka kepada anaknya, maka kemurkaan pula yang Allah berikan kepadanya. Sejak kecil, Keke sudah diajarkan sholat fardu, sunnah. Dan dalam seperti penggalan kalimat berikut. Aku melihat ayahku di kamar menangis terseduh-seduh ketika sholat tahajud di malam hari. Berdoa kepada Allah untuk memohon petunjuk. Kesimpulan. Teori mimetik adalah teori yang dipelopori oleh Plato dan Aristoteles. Aristoteles adalah murid dari Plato. Namun cara pandang Plato dan Aristoteles dalam memandang karya sastra berbeda. Teori mimetik adalah teori sastra yang melihat karya sastra sebagai cerminan dari kehidupan nyata. Analisis novel Surat Kecil untuk Tuhan melalui pendekatan mimetik yaitu menghubungkan isi karya novel dengan kehidupan nyata. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah melihat video ini. Semoga dengan kalian menonton video ini, kalian jadi menambah ilmu dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.